warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Soreha dengan NPM 1986206074 dari Prodi PGSD 5A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah pengertian, yaitu riset, hakikat teknologi, dan media pembelajaran. Riset atau penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, hakikat teknologi pembelajaran. Hakikat teknologi pembelajaran menurut definisi AECT 1972 yaitu suatu bidang garapan yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematis dan identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses. Sedangkan definisi AECT 1994, teknologi pembelajaran yaitu teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Sedangkan definisi AECT 2004, teknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktik dalam upaya untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin ilmu atau bidang garapan. Istilah teknologi pembelajaran dapat dipakai bergantian dengan teknologi pendidikan. Tujuan utama teknologi pembelajaran yaitu untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja dan menggunakan pendekatan sistem holistik atau menyeluruh kawasan teknologi pembelajaran tidak hanya bergerak di bidang persekolahan tapi juga dalam semua aktivitas manusia. Teknologi dapat diartikan secara luas, bukan hanya teknologi fisik tetapi juga teknologi lunak. Perkembangan teknologi pembelajaran memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama menerapkan pendekatan sistem, yang kedua menggunakan sumber belajar seluas mungkin, yang ketiga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar, yang keempat berorientasi pada kegiatan instruksional individu. Kemudian pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu untuk digunakan menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. Mulai dari media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan agar dapat dijawab tentang sulitnya dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal, misalnya penjelasan air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernafasan pada manusia. Proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Menurut Sells and Ritchie tahun 2000 halaman 32, kawasan desain meliputi 4 cakupan utama dari teori dan praktek, yaitu A. Desain sistem pembelajaran, B. Desain pesan, C. Strategi pembelajaran, dan yang terakhir karakteristik peserta didik. Desain sistem pembelajaran merupakan prosedur terorganisasi dan sistematis untuk penganalisaan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah penilaian. Desain pesan merupakan perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan
agar terjadinya komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Yang tiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pembelajaran. Yang terakhir yaitu karakteristik peserta didik. Aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses belajarnya. Karakteristik peserta didik mencakup keadaan sosio, psiko, fisik peserta didik. Karakter yang dimiliki dapat berupa usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pengalaman yang relevan, persepsi, kebutuhan yang dirasakan, dan berbagai kemungkinan yang terkait dengan peserta didik. Yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, misalnya teknologi cetak, teknologi komputer, teknologi multimedia, dan teknologi audiovisual. Di dalam kawasan pengembangan terdapat karakteristik yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong terhadap desain pesan maupun strategi pembelajaran. Beberapa alasan adanya kawasan pengembangan dapat berupa pesan yang didorong oleh isi, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, dan manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran. Yang tiga yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan adalah tindakan menggunakan metode dan model instruksional, bahan, dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi, dan institusionalisasi, dan yang terakhir kebijakan dan regulasi. Yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan antara lain pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Yang terakhir yaitu kawasan penilaian. Kawasan penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar yang mencakupi analisis masalah, pengakuan acuan patokan, dan penilaian formatif. Dan yang terakhir adalah penilaian sumatif. Peranan teknologi pembelajaran. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Metode mengajar akan lebih bervariasi, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya kriteria rubrik seleksi. Yang pertama, selaras dengan standar, hasil dan tujuan, informasi yang terbaru dan akurat. Yang ketiga, bahasa yang sesuai usia. Yang keempat, tingkat ketertarikan dan keterlibatan. Kualitas teknik, mudah digunakan baik oleh guru atau siswa, bebas biaya, panduan pengguna dan arahan. Faktor kunci yang diperhatikan dalam analisis pembelajaran antara lain yaitu karakteristik umum atau gender, kesukuan, sikap dan ketertarikan. Yang kedua, kompetensi dasar spesifik, yaitu kemampuan membaca, menangkap materi, dan menulis. Yang ketiga, gaya belajar, kecerdasan majemuk, kekuatan dan preferensi konseptual, kebiasaan memproses informasi, motivasi, faktor-faktor fisiologis, penilaian gaya belajar. Selanjutnya, pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar adalah wahana yang memberikan fasilitas atau kemudahan pada proses pembelajaran di mana berbagai jenis sumber belajar dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran menurut Sukarni tahun 2007-96.
Selanjutnya, lingkungan yang serba lengkap yang dirancang untuk meningkatkan belajar individu atau kelompok kecil yang fokus pada topik spesifik. Selanjutnya, macam-macam sumber belajar, yaitu sebagai berikut menurut The Definition of Education Technology 1997. Yang pertama, pesan informasi bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua, manusia, guru, instruktur, siswa, ahli narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan, buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Selanjutnya, peralatan, perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, odeng, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik atau metode, diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan sejenisnya. Selanjutnya, lingkungan ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan pusat sumber belajar. Yang pertama, menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menunjang kegiatan kelas tradisional. Mendorong penggunaan cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan program akademisi dan kewajiban institusi lainnya. Memberikan pelayanan dalam perencanaan produksi, operasional, dan tindak lanjut untuk pengembangan sistem pembelajaran yang ada. Selanjutnya, melaksanakan latihan untuk para tenaga pengajar mengenai pengembangan sistem pembelajaran dan integrasi teknologi dan proses pembelajaran. Selanjutnya, kriteria pemilihan sumber belajar. Yang pertama, harus dapat tersedia dengan cepat. Harus memungkinkan peserta didik untuk memacu diri sendiri. Yang ketiga, harus bersifat individual, dapat memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik dalam belajar mandiri. Setiap sumber belajar harus memuat pesan pembelajaran dan harus ada interaksi timbal balik antara peserta didik dengan sumber belajar tersebut. Tahapan perkembangan pusat sumber belajar. Yang pertama, pemanfaatan dan pengembangan sumber belajar yang dikelola oleh orang per orang saja. Yang kedua, perpustakaan mengoleksi sumber belajar berupa cetak. Yang ketiga, perpustakaan yang dilengkapi dengan pelayanan audiovisual. Yang selanjutnya, tahapan keempat, perpustakaan menyediakan ruang belajar tradisional dan pelayanan audiovisual. Yang kelima, perpustakaan terdiri dari ruang belajar tradisional, pelayanan audiovisual, dan ditambah dengan kompeten pengembangan sistem pembelajaran. Ada kategori teknologi media pembelajaran. Gerlach dan Ellie tahun 1971 mengemukakan 3 ciri media, antara lain: yang pertama, ciri fiksatif atau fixative property. Yang kedua, ada ciri distributif. Yang ketiga, ada ciri manipulatif. Ciri fiksatif yaitu kemampuan media merekam dan menyimpan. Ciri manipulatif yaitu kemampuan media menampilkan kejadian yang membutuhkan. Ciri distributif yaitu kemampuan media menampilkan kejadian yang membutuhkan proses panjang dan waktu berhari-hari dalam beberapa menit. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, ada media visual. Media yang hanya dapat dilihat. Dan yang kedua, ada media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang hanya dapat didengar sekaligus dilihat. Yang keempat, ada multimedia, yaitu media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap.
Yang kelima ada media realita, yaitu media nyata yang ada di lingkungan alam. Selanjutnya ada implikasi teori belajar dalam penyusunan desain instruksional. Teori belajar dari behaviorisme, behavioral objective, Dick and Carey instructional design model performance based assessment system model. Yang kedua ada kognitif objective, learning strategies, learning taxonomies, prerequisite skills, konstruktivisme. Implikasi pada desain instruksionalnya yaitu authentic assessment metode, learning through exploration, problem oriented activities, rich environment, dan visual format and mental models. Selanjutnya ada teori belajar humanisme. Ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Terdiri dari yang pertama aktualisasi diri, yang kedua pemahaman diri, dan yang ketiga realisasi diri. Teori belajar humanisme itu bersifat elektik, yaitu memanfaatkan teknik belajar apapun asalkan tujuan belajar peserta didik tercapai. Dan juga dan ada juga faktor pengalamannya, yaitu keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ada teori belajar humanisme, terdiri dari Bloom, Honey, Krathwohl, Mumford, Kolb, dan Habermas. Langkah-langkah pembelajaran pendekatan humanistik. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, mengevaluasi proses dan hasil peserta didik, dan membimbing peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman belajarnya. Digital multimedia terdiri dari pendidikan umum, digital multimedia yaitu ada pendidikan agama Kristen, terdiri dari dua, yaitu sekolah dan gereja. Digital multimedia dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama e-learning, yang kedua e-laboratory, yang ketiga e-education, yang keempat e-book, dan yang kelima library. Mobile learning atau m-learning. Latar belakang mobile learning, penetrasi perangkat mobile sangat cepat, lebih banyak daripada PC, lebih mudah dioperasikan daripada PC. Perangkat mobile dapat dipakai sebagai media belajar.